Apalagi ya manusia ya menikah dengan jin. Ya. Kalau kita tanya bisanya, bisa seperti itu, tapi permasalahannya adalah boleh atau tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dimulai dari kita bangun tidur ya, sampai tidur lagi, semua itu dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari kitab yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali yang berjudul ya Seluk-beluk Alam Jin dan Syaitan, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan jin itu juga memiliki rasa dengki ya, terhadap manusia, ya, memiliki rasa hasad kepada manusia, dan rasa hasad inilah yang nantinya bisa menyebabkan ya, seseorang terkena penyakit ain, yang mana kebanyakan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ataupun mati, itu kebanyakan di antara sebabnya adalah dikarenakan penyakit ain ini. Ya, tentunya ini adalah setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita tidak tahu ya apa penyebabnya, ya tiba-tiba kita sudah sakit. Yang siangnya dia dalam keadaan sehat, kemudian sorenya dia tiba-tiba sakit. Ya, bahkan yang parahnya yaitu bisa sampai meninggal dunia. Dan ini semua telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu pengobatan untuk mengobati seseorang dari penyakit ain ini, ya, salah satu caranya adalah dengan meruqyahnya. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita tempuh ya untuk mengobati orang yang terkena penyakit
penyakit ain. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Istarqu laha fa inna biha an-nazrah." Terapilah dia dengan ruqyah karena sungguh dia sedang terkena an-nazrah, yaitu penyakit ain. Kemudian apabila kita mengetahui orang yang memberikan ain tersebut, kita mengetahui orang tersebut telah memuji kita, akan tapi dia tidak memuji Allah Subhanahu wa taala ketika memuji kita ataupun tidak mendoakan keberkahan kepada kita, ya, maka kita meminta kepadanya agar dia berwudu dan air bekas wudunya tersebut itu ditampung di ember, dan air bekas wudunya tersebut ya dipergunakan untuk mandi ya kepada orang yang terkena penyakit ain tersebut. Dan ini telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam kisah yang sudah kita sampaikan di kesempatan sebelumnya. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan apakah bangsa jin menikah dan mereka beranak pinak ataupun mereka memiliki keturunan. Ini tentu ya harus kita ketahui. Karena kalau mereka tidak memiliki keturunan, tentunya hanya ada satu ataupun mereka hanya terbatas ya ketika menggoda manusia. Ya. Berkaitan dengan hal ini, ya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an ya dalam surah Al-Kahfi, ya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'saliz zalimina badala. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud ya kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabb-nya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan ya bahwasannya mereka bangsa jin juga memiliki keturunan. Ya. Kalau mereka tidak memiliki keturunan, ya tentunya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kata wa dzurriyyatahu dan keturunannya. Dan orang-orang ya ataupun yang memiliki keturunan ya tentunya mereka akan melakukan pernikahan. Ya. Untuk bagaimana cara mereka menikah? Ya. Untuk bagaimana cara mereka melakukan resepsi pernikahan, ini tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Karena memang tidak ada ya dalil-dalil yang menjelaskan berkaitan dengan pernikahan bangsa jin. Maka kemudian Al-Qadhi Badruddin ya Muhammad bin Abdullah ya berkata, ayat ini menunjukkan bahwasannya bangsa jin juga menikah untuk memperbanyak keturunan. Jadi bangsa jin mereka melakukan pernikahan, dan tentunya ya di antara tujuan pernikahan itu adalah untuk memperbanyak keturunan. Ya, sama seperti manusia. Ya, ketika melakukan pernikahan, ya di antara tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan. Ya, dan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bangga kepada umatnya yang mereka memiliki banyak
keturunan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bangsa jin juga melakukan pernikahan, melakukan hubungan biologis dan lain sebagainya. Akan tapi bagaimana caranya, ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, karena ini adalah berkaitan dengan perkara yang gaib. Perkara yang gaib dapat kita ketahui jika memang ada orang yang memberikan kabar kepada kita. Di dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kita bisa mengetahuinya dari Al-Qur'an. Kalau memang ayat Al-Qur'an ataupun hadis tidak ada yang menerangkan bagaimana acara resepsi pernikahan mereka, bagaimana mereka melakukan hubungan biologisnya, tidak ada dalil-dalil yang menyebutkan berkaitan hal ini, maka sikap kita adalah diam, tawakuf, tidak berlebihan dalam hal ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menurut sebagian ulama bahwa manusia juga bisa saja menikah dengan bangsa jin. Mereka berargumentasi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Yang mereka yaitu tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna nafaram minal jinni 15 bani ikhwatin wa bani ammin ya'tunil lailata aqra'u alaihimul Qur'an. Sesungguhnya beberapa orang dari bangsa jin bersama 15 orang putra dari saudara laki-laki dan anak-anak paman mereka datang menemuiku malam ini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aqra'u alaihimul Qur'an, dan aku membacakan Al-Qur'an kepada mereka. Jadi dari hadis ini menyebutkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya mereka bangsa jin memiliki keturunan. Tentunya ketika seseorang memiliki keturunan, ini tentunya adalah diawali dengan pernikahan. Berkaitan dengan pernikahan antara jin dan manusia, ini banyak disebutkan ataupun banyak beberapa pendapat yang menjelaskan hal ini. Apakah boleh manusia menikah dengan bangsa jin, ataupun kalau ditanya apakah bisa manusia menikah dengan bangsa jin, jawabannya adalah sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi, bahwasanya bisa saja manusia menikah dengan bangsa jin. Yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah apakah diperbolehkan manusia menikah dengan bangsa jin. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan bahwasanya wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu. Dari jenis kamu di sini yang dimaksud adalah dari jenis manusia, bukan dari jenis yang lainnya. Tentunya ini adalah bagi manusia. Maka begitu juga dengan golongan bangsa jin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Dan bagi kaum muslimin semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui mengirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp ataupun SMS yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu. Tentunya dimaksud dalam ayat ini adalah istri-istri yang dimaksud adalah dari jenis sesama kita, ya, dari jenis manusia. Kemudian yang kedua dengan lawan jenis, ya. Kalau laki-laki tentunya dengan perempuan. Ya, ini adalah fitrah manusia. Ya, normalnya manusia adalah ya laki-laki ya menikah dengan perempuan. Ya, bukan sebaliknya. Ya. Bukan laki-laki menikah dengan laki-laki, ya, juga bukan perempuan menikah dengan perempuan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi laki-laki menikah dengan laki-laki ini tidak diperbolehkan. Ya, ataupun perempuan menikah dengan perempuan, ya tidak diperbolehkan. Ya, karena fitrahnya, ya, akal sehat tentunya akan menerima ya bahwasanya laki-laki ini menikah dengan perempuan. Ya, tentunya orang-orang yang mereka ya menikah ya laki-laki dengan laki-laki, ya akalnya, dalam akal mereka ini ada penyakit, ya ada penyakit di dalam akal mereka, ya fitrah mereka sudah rusak dengan pemikiran-pemikiran yang mereka pelajari, ya sudah tidak dalam koridor fitrahnya. Karena tidak mungkin ya laki-laki menikah dengan laki-laki ya, kemudian memiliki keturunan, ini tidak mungkin. Ataupun perempuan menikah dengan perempuan bisa memiliki keturunan, ini juga tidak mungkin. Ya, kalaupun ada sekarang ini, itu adalah mereka melakukannya dengan menggunakan obat. Ya, laki-laki ya menikah dengan laki-laki, kemudian ada yang hamil, ya mana yang disebut istrinya, mana disebut suaminya, ini tidak ada kejelasan. Ya, tidak ada kejelasan seperti itu. Ya, makanya tidak diperbolehkan dalam syariat Islam ya laki-laki menikah dengan laki-laki, ya ataupun perempuan menikah dengan perempuan. Ya, karena tidak ada ya kalau laki-laki dan laki-laki, ya siapa yang disebut istri, siapa yang disebut suami, ya ataupun perempuan dengan perempuan, siapa yang disebut dengan suaminya, ya di sini tidak ada kejelasan. Ya, tapi kalau laki-laki menikah dengan perempuan ada kejelasan, yang laki-laki disebut sebagai suami, ya, dan yang perempuan disebut dengan istri. Ya. Dan juga ya harus dari sesama jenisnya. Ya, sesama jenisnya di sini yang dimaksud adalah jenis manusia, ya golongan kelompok manusia. Ya. Bukan golongan yang lainnya, bukan dari jenis yang lainnya, bukan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya. Sepertinya manusia menikah dengan hewan. Ya, ini di dalam akalnya sudah ada kerusakan di dalam pemikirannya. Ya, mungkin beberapa bulan yang lalu ya sempat dihebohkan dengan ya, orang laki-laki yang dia menikah dengan seekor kambing betina. Ya, ini dalam dirinya ini sudah pasti ada penyakit, ada kelainan dalam dirinya. Ya, karena tidak mungkin ya manusia menikah dengan binatang, dengan hewan. Ini tidak mungkin. Ya. Hewan saja mungkin kalau dia tahu tidak mau dia menikah dengan manusia. Ya, tapi di sini manusia yang memiliki akal, ya malah dia memiliki sensasi tersendiri, yang mana sensasi ini yang menyimpang dari syariat Islam. Jadi tidak diperbolehkan ya manusia ya menikah dengan hewan. Ya, kalaupun ada yang membolehkan, ada yang menikahkan ya antara manusia dengan hewan, ya berarti yang menikahkan ini juga ada masalah dalam dirinya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya apalagi ya manusia ya menikah dengan jin. Ya. Kalau kita tanya bisa seperti itu, tapi permasalahannya adalah boleh atau tidaknya. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan
ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya, istri-istri dari jenismu sendiri. Yang dimaksud di sini adalah dari jenis manusia, bukan dari jenis yang lainnya. Ya. Tujuannya apa? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Inilah dia di antara ya tujuan lain dari pernikahan, ya adalah agar ada rasa kasih sayang ya kepada sesama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan bahwasanya manusia ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah sesama jenis dari manusia, ya, bukan dari jenis yang lainnya. Ya, karena bisa menjadi repot. Ya, kalau ada manusia yang dia menikah dengan jin, ya, nanti antara pernikahan mereka, ya, jika nanti melahirkan anak, ya, anaknya ini nanti yang dia biasa nanti ada kelebihan tersendiri. Ya, nanti pas mau anaknya lagi membuat marah orang tuanya, ya orang tuanya mau memukul dia, karena di antara kelebihan ya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa jin, ya, adalah mereka bisa berpindah ya dari satu tempat ke tempat yang lain ini dengan sangat cepat. Ya, kalau bahasa kita mereka bisa menghilang. Ya, jadi ketika nanti orang tuanya marah, ya ayahnya marah, ya mau anaknya tersebut mau dipukul, ya tiba-tiba menghilang. Karena memang situ sudah ada ya percampuran antara manusia dan jin. Ya. Mungkin kalau untuk saat ini ya belum ada kita dengar ya orang-orang yang mereka menikah ya antara manusia dengan jin. Biasa kalaupun yang melakukan hal ini yaitu adalah mereka penyembah harta, yang mereka mencari kekayaan, yang mencari pesugihan, ya, sehingga mereka ya melakukan pernikahan antara jin ya dan manusia. Ya, tapi sangat jarang sekali orang yang melakukan hal ini. Ya, karena normalnya manusia yaitu tidak mau ya melakukan pernikahan dengan dari jenis yang lainnya. Ya. Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan pasangan manusia dari bangsa manusia sendiri, ya, agar manusia bisa sempurna merasakan kedamaian bersama pasangannya. Ya. Kalau kita menikah dengan yang lain jenis ya dari bangsa jin, tentunya tidak ada ketenangan. Ya, tidak ada ketenangan. Karena ketika kita marah, mau kita pukul misalnya, kita marah sama dia nggak suka, tiba-tiba menghilang. Nah, tentunya tidak akan ada ketenangan. Kita mau memberinya nasihat, ya dia tidak senang diberi nasihat, dia menghilang dan kita tidak mengetahuinya. Ya. Karena memang normalnya ya bangsa jin ini tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Dalam wujud aslinya, jin tidak bisa dilihat. Adapun yang bisa dilihat adalah mereka sudah berubah wujud ke bentuk yang lainnya. Ya, seperti penampakan yang kita rasakan ataupun yang kita lihat sekarang ini, itu adalah merupakan perubahan wujud ya dari bangsa jin, dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, bukan bentuk aslinya yang kita lihat sekarang ini, ya, seperti genderuwo ataupun kuntilanak, ya,
ataupun begu ganjang, ya, dan lain sebagainya, itu adalah merupakan perubahan wujud, ya, bangsa jin, ya, dari bentuk aslinya ke bentuk yang lainnya, ya. Dan sebelum-sebelumnya kita sudah menjelaskan, ya, bagaimana cara mereka berubah wujud, ya. Karena kalau dari bentuk aslinya tentunya manusia tidak mengetahui, ya, bagaimana seseorang bisa ataupun mau menikah dengan bangsa jin kalau tidak melihatnya, ya, seperti itu. Makanya mereka melakukan perubahan ke bentuk yang lainnya, ya, bisa dalam bentuk hewan, ya, bisa dalam bentuk yang sebagaimana yang sering kita lihat, ya, ataupun yang sering kita saksikan di layar televisi, ya, walaupun ya bentuk aslinya mereka tidak seperti itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila pasangan bukan dari bangsa sendiri, niscaya kedamaian itu tidak akan dirasakan oleh manusia. Kemudian dari dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis ini adalah hadis yang mursal, ya, akan tapi kemudian dikuatkan oleh banyak para ulama, yang para ulama menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nikahil jinni. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang menikahi dari bangsa jin. Ya. Maka dari hadis ini, ya, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya Rasul melarang menikah dengan bangsa jin. Ya. Jadi tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sesuatu yang tidak pernah terjadi ataupun tidak bisa dilakukan. Jadi memang bisa, ya, kalau manusia dengan bangsa jin ini bisa kemungkinan terjadi pernikahan. Ya, karena memang di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menikahi dengan bangsa jin. Tentunya Rasul tidak mungkin melarang sesuatu yang tidak pernah terjadi ataupun sesuatu yang tidak akan terjadi. Karena kita memang belum mendapati apakah memang ada, ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terjadi pernikahan, ya, antara jin dengan manusia. Ya, saya pribadi belum mendapati, ya, dalil-dalil berkaitan dengan hal ini. Ya, tentunya kalau memang ada penjelasan, ya, ada dalil-dalil yang menjelaskan berkaitan dengan hal ini, tentunya kita bisa mengetahui, ya, bagaimana cara pernikahan mereka, bagaimana resepsinya, ya, seperti itu. Tapi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Nabi melarang, ya, pernikahan, ya, antara jin dengan manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian pernikahan juga disyariatkan supaya memupuk rasa kasih sayang, ya, kedamaian dan kebahagiaan bersama pasangannya. Sedangkan karakter jin itu tidak demikian. Ya, bahkan sebaliknya, yaitu berkarakter permusuhan. Ya, karena memang bangsa jin ataupun setan adalah merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Ya, jadi antara manusia dengan setan, ya, ini ada permusuhan, ya, karena memang setan ini adalah merupakan musuh bagi manusia. Bagaimana mungkin, ya, sebagai musuh malah kita jadikan sebagai pendamping hidup kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi Anda semuanya yang ingin bertanya bisa mengirimkan, ya, pesan WhatsApp ataupun bisa juga melalui SMS, ya, di nomor yang tertera di layar televisi. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita ini, ya, setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian di antara tujuan dari pernikahan ya, antara ya, manusia, ya ini adalah sesama manusia, ya, di antaranya adalah agar bisa memupuk ya rasa kasih sayang, kedamaian dan kebahagiaan bersama dengan pasangannya. Ya. Ini adalah yang dia sesama manusia. Tentunya kalau kita melakukan pernikahan dengan bangsa jin, ini tujuan pernikahan ini bisa tidak tercapai, bisa tidak terjadi. Ya. Karena apa? Karena karakter dari setan ataupun dari bangsa jin, mereka ini adalah memiliki karakter bermusuhan. Ya. Bermusuhan dengan manusia. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya, bangsa jin untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, akan tapi dia menolak, dia tidak mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari surganya Allah Subhanahu wa taala, maka sejak saat itulah ya, permusuhan ini mulai terjadi. Ya, permusuhan antara setan dengan manusia ini mulai terjadi. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ya setan ini adalah merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Walaupun secara kasat mata mereka tidak nampak. Ya, akan tapi dari dalil-dalil yang ada bahwasanya menyebutkan bahwasanya setan ini adalah musuh bagi manusia. Kenapa mereka menjadikan manusia sebagai musuh? Ya. Yang mereka musuhi adalah kebaikan. Kalau orang-orang yang mereka sudah gemar melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mereka ini tidak akan digoda. Ya, untuk digodanya tetap mereka akan digoda. Ya, karena setan ini tidak akan pernah berhenti. Ya, menggodanya orang yang ahli maksiat tentunya berbeda dengan cara menggodanya dengan ahli ibadah. Ya, kalau ahli maksiat sudah ya, yang kamu lakukan ini sudah benar, lanjutkan terus. Ya. Ya, lanjutkan terus perbuatan kalian, karena kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Ya, tidak selamanya. Nikmatilah. Inilah angan-angan yang diberikan, yang dihembuskan oleh syaitan kepada manusia, ya, kepada ahli maksiat, agar senantiasa dan jangan sampai manusia ini melakukan pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sampai manusia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hancurlah harapan syaitan ini. Ya, harapan jin ini hancur. Ya, karena dia sudah bertahun-tahun menggoda manusia, ya, rupanya pas mau dia wafat, pas dia mau meninggal, ya misalnya 1 hari ataupun 2 bulan sebelum dia meninggal, dia sudah bertobat. Ya, maka setan sangat rugi. Makanya setan sampai kadang menangis, ya, karena manusia ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita jadikan ya tetap ya setan itu adalah tetap sebagai musuh bagi kita. Dan normalnya setan ini normalnya jin itu tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung oleh manusia, kecuali mereka yang sudah berubah wujud ke bentuk yang lainnya, barulah mereka bisa dilihat dengan mata kita. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya bahwa tidak ada legalitas yang jelas ya dari syariat tentang kebolehan menikahi jin. Ya, tadi sudah kita sebutkan dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melarang ya pernikahan antara jin dan manusia. Ya. Kemudian dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya telah menyebutkan ya fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi. Redaksi nisa adalah sebuah kata yang terkhusus untuk wanita dari jenis manusia. Jadi kata nisa ya,
ini adalah merupakan ya kata yang khusus untuk wanita dari kalangan manusia. Kemudian yang selanjutnya terdapat sebuah larangan ya seorang laki-laki yang merdeka menikahi perempuan budak. Ya, hal ini disebabkan akan menimbulkan dampak negatif ya ataupun doror terhadap si anak, yakni status si anak nanti juga akan kabur akan menjadi budak mengikuti status ibunya. Kemudian dampak negatif di sini muncul padahal pernikahan dilakukan oleh sesama manusia. Ya, maka bagaimana jadinya nanti jika pernikahan dilakukan lintas alam ya, ataupun pernikahan antara manusia dengan jin ya. Tentu hal ini lebih akan mendatangkan dampak buruk terhadap keturunannya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya intinya adalah kalau ada pernikahan antara manusia dengan jin ya bisa terjadi. Yang jadi masalah adalah tidak diperbolehkan ya terjadi pernikahan antara manusia dengan bangsa jin ya. Kalaupun ada yang melakukannya ya ini adalah mereka yang sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sudah menyebutkan bahwasanya ya manusia seharusnya menikah dengan sesama manusia dan dilarang manusia menikahi dari jenis yang lainnya. Ya. Kemudian sini ya Ibnu Jarir ya meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa dia ditanya tentang jin. Ya, apakah mereka makan, apakah mereka minum, apakah mereka mati, dan apakah mereka menikah. Kemudian Wahab menjawab, mereka ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis. Adapun jin yang murni, mereka seperti angin, itu mereka tidak makan dan juga tidak minum. Tidak mati dan tidak berketurunan. Dan di antara mereka ada jenis jin yang makan, minum, ya, mati dan juga mereka melakukan pernikahan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa saja terjadi ya pernikahan antara manusia dengan bangsa jin, ya akan tetapi syariat Islam ya melarang terjadinya pernikahan antara manusia dengan bangsa jin ya ataupun antara manusia dari jenis yang lainnya ini tidak diperbolehkan. Ya, manusia dengan hewan ataupun manusia dengan benda-benda yang lainnya, dengan tumbuhan ya ataupun manusia ya dengan bangsa jin ini tidak diperbolehkan terjadi pernikahan di antara manusia. Tentunya kalau ada yang melakukannya ya mereka telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah melakukan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya dalam manusia ya tidak bisa melihat bentuk ataupun wujud asli dari bangsa jin. Ya. Akan tetapi ada beberapa hewan ya ataupun ada beberapa binatang yang mereka bisa melihat setan ya ataupun melihat jin ya dalam bentuk asli mereka. Jadi kalau manusia sudah tidak bisa ya, akan tapi kalau mereka ya hewan-hewan yang nanti akan disebutkan ya ini adalah mereka bisa melihat ya kelompok golongan dari bangsa jin ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, "Idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadzu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan fa idza sami'tum siyahad diyakah fasalullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan." Jika kamu mendengar ringkikan ataupun suara dari keledai, maka berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan.
Karena sesungguhnya dia melihat syaitan, dan jika kamu mendengar ayam berkokok ataupun kokok ayam, maka mohonlah kepada Allah karunia-Nya, karena sesungguhnya dia melihat malaikat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, jadi dari hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada hewan yang bisa melihat bentuk syaitan, ya, ataupun bentuk dari bangsa jin. Jadi hadis ini disebutkan itu adalah keledai. Jadi keledai inilah yang bisa melihat bentuk syaitan. Ya, sedangkan manusia itu tidak ada yang bisa melihat bentuk syaitan ataupun bentuk jin dalam bentuk aslinya. Kalau tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya, ya, bagaimana mungkin bisa terjadi pernikahan? Ya, bagaimana mungkin bisa terjadi pernikahan antara manusia dengan bangsa jin? Ya, dan sebagaimana tadi, ya, kita sudah ulang-ulang, kita sudah menjelaskan, ya, bahwasanya di antara tujuan pernikahan adalah agar ada tumbuh, ya, rasa kasih sayang di antara manusia, di antara suami dan istri. Ya, sedangkan mereka bangsa jin itu tidak ada hal ini. Yang ada dalam diri mereka adalah permusuhan sesama manusia. Ya, apalagi kalau sampai mereka ingat, ya, bahwasanya nenek moyang mereka, ya, dikeluarkan dari surga, itu akibatnya, ya, karena nenek moyangnya ini tidak sujud kepada manusia, tidak sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, tentunya ini akan membuat mereka semakin marah lagi, ya, semakin bertambah permusuhan mereka terhadap manusia. Ya, sama seperti kita, ya, ketika kita diingatkan dengan masa buruk kita, ya, masa lalu kita, ya, bagaimana orang-orang tua kita dahulu misalnya diusir oleh penjajah dari kampung halamannya, ya, maka akan timbul, ya, rasa benci kepada para penjajah. Ya, maka seperti itulah yang terjadi, ya, kepada bangsa jin, ya, kalau mereka teringat, ya, permusuhan nenek moyang kita dahulu Nabi Adam alaihissalam dengan bangsa jin tersebut, ya, maka akan timbul, ya, rasa permusuhan yang sangat, ya, sehingga mereka akan membenci manusia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwasannya, ya, pernikahan manusia dengan jin hukumnya adalah sah, ya, namun makruh. Ya, tentunya hal ini tidak dibenarkan, ya, karena memang bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah kita sebutkan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi intinya, ya, kesimpulan dari pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah bahwasanya dilarang, ya, manusia melakukan pernikahan antara jin dengan manusia. Ya, jadi jin dengan jin bisa saja terjadi pernikahan. Ya, jadi jin dengan jin ini mereka bisa memiliki keturunan, ya, bisa melakukan pernikahan, ya, dan juga antara jin dengan manusia juga ada kemungkinan bisa terjadi pernikahan, tentunya ketika mereka sudah berubah wujud ke dalam bentuk yang lainnya. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi Anda semuanya yang mungkin memiliki pertanyaan, ya, berkaitan dengan, ya, alam jin, ya, dan syaitan, ataupun bisa juga berkaitan dengan ruqyah syariah, ya, maka bisa mengirimkan pertanyaannya, ya, melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Semoga, ya, apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari godaan-godaan syaitan,
Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.